Dua orang berlawanan jenis terlihat berbicara serius. Rizka minta maaf sama kamu ya Al, ucap Rizka kepada Albi yang sejak tadi menatap lurus ke bawah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rizka menyempatkan diri berkunjung ke kantor Albi untuk menyelesaikan semuanya. Rizka gak perlu minta maaf, saya anggap semua ini telah selesai, jawab Albi sedikit berat. Rizka terdiam, begitu pula dengan Albi. Pikiran Albi melalang buana ke beberapa waktu lalu, ketika hubungannya dengan Salma masih baik-baik saja. Hal yang tidak pernah ia sangka nyatanya terjadi di hubungannya ini. Mbak boleh bicara lagi? Tanya Rizka memecah keheningan. Silahkan. Rizka menarik nafas dalam. Mbak tahu, mungkin ini adalah hal yang terberat di dalam hidupmu. Tapi untuk kali ini Mbak minta sama kamu. Kamu ikhlas ya, meski itu berat. Dan satu lagi, Mbak minta jangan temui Salma sampai dia menikah sama Roni. Biarkan dia, biar dia bisa dengan mudah melepasmu. Ujar Rizka panjang lebar membuat Albi menghembuskan nafas kasar. Baik kalau itu yang diminta. Saya akan mencoba melakukannya. Karena bagaimanapun, Salma adalah perempuan baik yang pernah mewarnai hidup saya. Saya mencoba ikhlas, jawab Albi dengan berat hati. Setelah itu Rizka segera pamit pulang karena anaknya sedang rewel di rumah. Rizka keluar dari ruangan Albi. Albi hanya bisa menatap nanar mantan calon kakak iparnya. Otak Albi kembali memutar memori ketika Om Usman dan Bu Rani datang ke kantornya. Pak Albi, maaf, ada yang mencari Bapak, ucap sekretaris Albi. Siapa ya? Ada janji bertemu dengan saya. Namanya Usman, Pak. Albi sedikit terkejut. Sendirian? Tidak, Pak. Ada 2 orang, satunya perempuan. Terang sekretaris itu. Kamu suruh masuk aja, titah Albi. Tak lama, 2 orang laki-laki dan perempuan masuk ke ruangannya. Albi sedikit terkejut ketika perempuan yang bersama Om Usman bukan Tante Ria, melainkan Bu Rani. Om Usman, Bu Rani, silakan. Albi mempersilakan keduanya duduk di sofa yang telah ada. Keduanya tersenyum. Om ganggu kamu kerja ya? Enggak kok Om, aman. Sebentar lagi juga istirahat, jawab Albi dengan sopan. Seorang OB masuk dan memberikan minuman serta makanan ringan untuk mereka. Maaf, ngomong-ngomong Om Usman dan Bu Rani datang ke sini ada apa ya? Terus Tante Ria di mana Om? Tanya Albi dengan hati-hati. Tante Ria lagi ada kegiatan sama ibu-ibu PKK. Om sama Bu Rani kesini karena ada hal penting yang harus kami sampaikan kepadamu. Albi mengernyitkan dahinya sambil menatap bingung. Hal penting apa? Tapi sebelumnya, Om minta maaf jika ada perkataan dari Om yang akan menyakiti hatimu. Perasaan Albi mulai tidak enak. Sejak tadi Bu Rani hanya diam, membuat Albi semakin bingung. Om minta kamu batalkan semua rencana pernikahan kamu dengan Salma. Putuskan hubungan kalian, ucap Om Usman dengan hati-hati. Dek, benar saja. Perasaan tidak enak ini benar nyatanya. Om bicara apa sih? Kenapa saya harus memutuskan hubungan saya sama Salma? Karena Om Usman sedikit menggantungkan ucapannya. Karena saya meminta Roni, anak saya menikah dengan Salma. Sahut Bu Rani yang kini sudah membuka suara. Albi mendelik mendengar itu. Gak, saya gak mau. Saya nggak mungkin melepas Salma untuk menikah dengan laki-laki lain. Tolak Albi dengan tegas. Om Usman kan tahu, saya mencintai Salma dengan tulus. Bahkan Om juga tahu, jika Om Lukman memberi saya amanah untuk menjaga Salma. Om Usman tidak lupakan dengan hal itu. Lontar Albi membuat Om Usman menatap Albi sedih. Om tahu nak, tapi kondisi sekarang berbeda. Apa yang berbeda Om? Om mau memisahkan saya dengan Salma? Tanya Albi mulai emosi.
Tidak, Nak. Saya tidak pernah berniat memisahkan kalian. Tapi untuk kali ini, ada hal yang lebih penting dari itu. Jawab Om Usman. Dada Albi terlihat sedikit naik turun, menandakan ia mulai emosi. Kenapa kalian meminta Salma menikah dengan Roni? Tanya Albi dengan emosi yang mulai tenang. Baik Om Usman maupun Bu Rani sama-sama diam membisu. Kenapa kalian diam? Tanya Albi lagi. Saya butuh penjelasan kalian. Om Usman sedikit menarik nafas pelan. Ada satu alasan yang kuat. Mengapa Om memintamu membatalkan semua ini? Albi diam mendengar ucapan Om Usman. Alasannya karena Ibu Salma. Tante Arin meminta Bu Rani untuk menikahkan anaknya dengan Salma. Ungkap Om Usman. Albi tertegun mendengar hal itu. Lalu Bu Rani mulai menceritakan apa yang terjadi sebelum Bu Arin meninggal. Tes, air mata Albi tak tertahan. Kenangan bersama Salma mulai berputar di otaknya. Pertemuan pertama dengan Salma membuatnya sesak. Sosok perempuan ceria yang mampu mengubah dirinya dan mampu mewarnai hidupnya yang datar. Aku mencintaimu, Salma. Tapi aku harus melepasmu. Maafkan aku, ucap Albi dengan lirih. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 1 bulan sejak permintaan itu, Salma maupun Roni tidak bertemu dengan mantan kekasihnya. Kini di sebuah restoran, Bu Rani melakukan pertemuan dengan Om Usman dan Tante Ria. Mereka sedang mendiskusikan rencana ke depan untuk anak-anak mereka. Roni maupun Salma tidak mengetahui pertemuan itu, karena mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Maaf ya Pak, Bu, saya terlalu semangat dengan semua ini. Ucap Bu Rani yang memutuskan apapun sendiri tanpa mempertimbangkan keinginan Roni. Tidak Bu, tidak apa-apa, lebih cepat lebih baik, karena kalau bukan kita yang bergerak, ya nggak akan sampai melihat keduanya yang sangat menolak pernikahan ini. Jawab Tante Ria yang sudah legowo atas keputusan ini. Bu Rani tersenyum bahagia. Setelah itu mereka mulai berdiskusi apapun yang berkaitan dengan persiapan pernikahan. Dimulai dari baju, gedung, hingga catering pun mereka bicarakan. Jadi gitu ya Ustazah semuanya. Puncak tema kali ini kan Kotaku Tuban. Dan sesuai rencana kemarin, kita akan ajak anak-anak pergi ke pendopo Krida Manunggal yang insya Allah akan kita laksanakan akhir pekan ini. Semua ustazah sudah saya bagi tugasnya dan sudah saya share di grup WhatsApp. Silakan dicek apa tugasnya. Salma kini sedang rapat bersama kepala sekolah, serta guru-guru dari jenjang KB, kelompok bermain, atau PAUD dan TK. Rencananya mereka akan melakukan kegiatan puncak tema dengan mengajak anak-anak belajar di luar atau outdoor learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Kegiatan seperti ini sering dilakukan karena tentunya ini menjadi salah satu media hiburan supaya anak-anak tidak jenuh belajar di sekolah yang cenderung monoton. Iya, Salma, saya setuju. Mungkin setelah ini Ustazah Salma, selaku penanggung jawab bersama teman-teman yang ditugaskan untuk merangkai acara, bisa datang ke pendopo untuk survei lokasi. Sehingga nanti kita bisa mudah menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di sana. Ucap kepala sekolah, Ustazah Ani memberi saran. Siap Us, setelah ini kami akan ke sana. Tapi sebelumnya mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau usulan atau saran? Tanya Salma sebelum mengakhiri rapat itu. Saya Us, kita kesanakan hari Sabtu ya? Nah, biasanya hari Sabtu itu Mas Bupati libur. Kira-kira beliau mau nggak untuk hadir memeriahkan kegiatan ini? Tanya Ustazah Nani yang sudah lama mengabdi di yayasan tersebut. Salma terdiam ketika mendengar kata Mas Bupati. Otaknya mengingat lagi tentang perjodohan itu. Memang harus melibatkan Mas Bupati, Us? Tanya Salma. Ya enggak sih, tapi kan bisa aja beliaunya mau. Lihat nanti ya Us, ujar Salma sedikit malas.
Jadwal Roni pada hari ini cukup padat. Setelah tadi pagi ada kegiatan apel, dilanjut rapat koordinasi. Kini ia telah sampai di Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian. Diskominfo SP. Kali ini Roni berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke dinas terkait. Dalam kunjungannya, Roni berkesempatan berdiskusi dengan kepala dinas, kepala bidang serta beberapa perwakilan dari jabatan fungsional dari dinas ini. Roni mulai berdiskusi mengenai program kerja yang harus dilakukan oleh Diskominfo SP. Jadi saya mulai tekankan dalam sistem pelayanan pemerintahan dalam hal apapun. Dengan melihat zaman sekarang, teknologi mulai berkembang pesat. Kita sebagai dinas komunikasi jangan sampai tertinggal akan hal tersebut. Saya ingin sistem pemerintah mulai beralih secara digital. Karena melihat dunia digital yang mulai masuk ke semua kalangan, maka kita harus bersinergi untuk menggalakkan hal tersebut. Terang Roni memulai diskusinya. Siap Pak Roni, sebenarnya dari beberapa waktu lalu, kami juga sudah mulai mengembangkan satu program yang mungkin berdampak cukup baik, yaitu Desa Digital. Hal ini mungkin bisa menjadi faktor utama akan keberhasilan sistem pemerintahan secara digital, sahut Kepala Dinas Pak Dandi. Roni tersenyum dan mengangguk. Ia membuka-buka laporan-laporan terkait perkembangan dinas ini. Intinya saya juga minta dari pihak dinas terus menggalakkan edukasi kepada masyarakat mengenai dunia digital ini. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena kita adalah satu kesatuan, bukan terpecah belah. Jika di kondisi seperti ini, kewibawaan dan jiwa kepemimpinan serta ketegasan Roni sangat terlihat. Meski masih muda, ia terbukti mampu memimpin kabupaten yang memiliki hampir 1,2 juta jiwa di dalamnya. Tentu hal tersebut bukan hal mudah, tapi ia selalu bersyukur karena sejak ia kecil, ia sudah terbiasa berhadapan dengan dunia seperti ini. Karena dulu bapaknya, Pak Hasan, pernah menjabat menjadi bupati sedang ibunya juga sudah lama berkecimpung di dunia politik. Sehingga ia punya kemudahan untuk belajar dari semua itu. Kurang lebih 2 jam ia bersama semuanya melakukan rapat. Kini Roni beserta jajarannya pamit untuk kembali ke kantor. Terima kasih kepada Mas Roni, Mas Bupati yang sudah mau berkunjung ke dinas kami. Kami sangat senang dengan kedatangan Mas Bupati. Sering-sering kesini ya Mas, ucap Pak Dandi ketika Roni mau pamit. Roni tersenyum ramah. Iya sama-sama Pak, saya juga ucapkan terima kasih kepada semuanya atas kerja kerasnya selama ini. Karena saya yakin saya bisa berdiri itu karena ada kalian. Saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas-dinas yang dibangun sesuai bidangnya. Semoga nanti lain waktu, saya kesini dengan suasana lebih baik lagi. Terang Roni panjang lebar. Setelah itu, Roni segera meninggalkan dinas tersebut karena ia masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Bangunan besar khas Jawa berdiri kokoh di hadapan Salma. Kini Salma sudah sampai di pendopo Kri Damanunggal setelah izin ke petugas jaga. Salma beserta ketiga temannya segera masuk dan melihat bagaimana kondisi di tempat itu. Kayaknya cocok ya buat senam bersama, celetuk Sofi, teman kerja yang sebaya dengan Salma. Salma mengangguk. Iya betul, jadi sebelum masuk ke dalam, kita senam dulu di depan sini. Tunjuk Salma ke satu bidang yang kosong hingga ia mundur dan tanpa sengaja menabrak seseorang laki-laki. Salma terkejut dan segera membalik tubuhnya. Maaf, saya nggak sengaja, ucap Salma dengan menunduk. Bukannya menjawab, justru laki-laki itu menatap Salma. Salma sontak mendongak karena tidak ada jawaban. Tatapan mereka bertemu, wajah yang mirip dengan bupatinya itu. Tatapan laki-laki itu tampak kagum dengan Salma, hingga ucapan Salma membuatnya sadar. Maaf Pak, ucap Salma sekali lagi. Laki-laki itu mendelik ketika ia dipanggil Pak oleh Salma, namun kemudian ia tersenyum. Iya nggak apa-apa, lain kali lihat jalan ya, jawab laki-laki menutupi kegugupannya.
Salma tersenyum tipis lalu ia pamit karena ketiga temannya sudah masuk ke dalam pendopo. Tunggu, kata laki-laki membuat langkah Salma terhenti. Salma membalikkan badannya. Iya, kenalin, aku Adi, kamu? Belum sempat Salma membalas, seorang laki-laki berpakaian satpam menghampiri mereka. Mas Adi, maaf mengganggu. Mas Adi ditunggu Pak Roni di dalam, ucap satpam tersebut dengan name tag Yudi. Adi tampak menghembuskan nafas kasar. Iya Pak Yudi, terima kasih. Setelah ini saya akan ke sana. Balas Adi sedikit malas. Adi menoleh ke posisi Salma. Namun ternyata Salma sudah tidak ada di sana. Adi terlihat sangat kesal karena tidak berhasil berkenalan. Sedang Salma mulai sedikit gugup. Ia menebak jika laki-laki tadi adalah adik Roni. Karena wajah mereka cukup mirip meski yang ini sedikit gelap daripada Roni. Ada apa sih mas? Kamu suruh aku kesini? Ucap Adi sedikit kesal. Roni menatap bingung adiknya. Itu muka kenapa kayak gitu? Kau pengganggu. Gak tahu aja tadi aku ketemu sama bidadari yang cantiknya Masya Allah. Ucap Adi diakhiri senyum membayangkan wajah Salma. Roni mengernyitkan dahinya bingung. Bidadari? Siapa? Di mana? Tuh, di pendopo. Dia di sana. Jawab Adi membuat Roni menatap datar adiknya. Gak pernah berubah dari dulu. Ingat Di, kamu sekarang sudah jadi abdi negara yang tugasnya menjaga negara. Ayolah, rubah sifatmu yang playboy itu. Ucap Roni sedikit memberi nasihat. Adi berdecak. Nanti aku juga akan berubah mas. Tapi kalau sudah kenal dengan bidadari itu. Ucap Adi yang lagi-lagi terbayang wajah Salma. Roni menghembuskan nafas kasar. Bidadari maunya sama pangeran, bukan sama budak, apalagi pelayan. Seluruh Roni membuat Adi menatap sengit. Roni hanya tertawa kecil melihat adiknya itu. Sifat Roni dan Adi memanglah sangat berbeda. Roni yang tidak mudah jatuh cinta, dan sekalinya jatuh cinta maka ia akan terus setia. Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan Adi yang perempuan siapa saja bisa ia embat. Sehingga julukan playboy kelas kakap sejak di bangku sekolah terus melekat di dirinya. Di antara tiga bersaudara ini juga, adalah yang paling buaya. Ia tidak segan-segan tebar pesona untuk mendapatkan perempuan yang ia inginkan. Contohnya tadi. Tapi kita lupakan sejenak tentang bidadari cantik itu. Mas Roni suruh aku kesini ada apa? Sepertinya penting sekali. Ucap Adi yang kini mulai serius. Roni pun membenarkan posisi duduknya agar lebih enak. Aku hanya mau ngasih tahu kalau aku setuju menikah dengan anak kedua Pak Lukman. Ucap Roni dengan mudah. Adi menatap kakaknya tak percaya. Kamu serius, Mas? Iya, aku serius demi semuanya. Terus, Mbak Nadia gimana? Tanya Adi. Aku sudah putusin Nadia. Adi semakin terkejut. Serius mas? Terus dia mau? Dan dia tahu kalau kamu mau nikah sama perempuan lain? Roni mengangguk yakin. Adi menatap Roni tak percaya. Adi memang paling banyak tahu tentang hubungan Roni dan Nadia. Karena dia selalu menjadi nyamuk ketika mereka jalan berdua. Adi juga tahu pasang surut hubungan mereka. Dan Adi pun sangat tahu jika Roni sangat mencintai Nadia. Tentunya Adi sendiri tidak menyangka jika kakaknya akan mengambil keputusan sebesar ini. Salma kini duduk terdiam di meja kerjanya. Tangannya menopang wajahnya yang terlihat sangat lelah. Malam itu, pikirannya mulai berkelana kepada kenang-kenangannya bersama Albi. Kenangan itu seakan tidak mau lepas dari pikiran Salma. Kurang lebih 2 tahun mereka menjalani hubungan. Tentunya banyak hal yang mereka lalui bersama. Matanya menatap seluruh sudut di meja tersebut. Tampak ada satu foto yang terfigura rapi. Terlihat foto Pak Lukman dan Bu Arin dengan diapit Salma dan Albi tersenyum bahagia. Foto ini diambil setelah Salma mendapatkan penghargaan perempuan inspiratif seprovinsi. Ketiganya terlihat bangga dengan Salma. Air mata Salma kembali turun mengingat hal tersebut. Apalagi perkataan Albi yang masih terdengar jelas di telinganya.
I'm proud of you, my favorite girl, ucap Albi dengan sangat bangga. Tangis Salma semakin kencang, perasaan mulai tidak tenang dengan semua ini. Untuk meredakan hal itu, Salma memejamkan matanya dan melipat tangannya untuk menumpu wajahnya. Hingga tanpa sadar, ia tertidur dengan keadaan seperti itu. Matahari sudah tampak sedikit meninggi. Setelah kegiatan apel pagi bersama stafnya, Roni segera menemui Bu Rani sebelum melanjutkan pekerjaannya. "Kamu gak kerja?" tanya Bu Rani ketika melihat putra sulungnya di rumah keluarga. "Kerja, Bu. Tapi aku kesini karena ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan," ucap Roni membuat Bu Rani menghentikan kegiatan yang sedang mengurus bunga mawar kesayangannya. "Apa?" "Tentang pernikahanku dan Salma." Bu Rani menatap wajah Roni dengan tatapan yang sulit diartikan, namun Roni tidak memperdulikannya. "Aku, Roni Parulian, siap menikah dengan Salma," ucap Roni dengan penuh ketegasan. Mata binar Bu Rani tidak bisa disembunyikan lagi. Ini yang ingin ia dengar dari mulut anak sulungnya. "Kamu serius? Kamu siap menikah dengan Salma?" tanya Bu Rani mencoba meyakinkan. "Iya, Bu, tapi dengan satu syarat." Ucapan Roni membuat Bu Rani tidak terlarut dari euforia ini. "Syarat apa?" "Dengan satu syarat, pernikahan ini harus disembunyikan dari masyarakat luas. Hanya keluarga dan orang-orang tertentu yang boleh mengetahui pernikahan ini," ucap Roni mengajukan persyaratan. Bu Rani menarik nafas pelan. Hatinya sedikit sedih mendengar persyaratan dari Roni. "Kenapa harus disembunyikan? Ini hal yang membahagiakan," tanya Bu Rani. "Itu bagi ibu, bukan bagi Roni. Semua terserah ibu. Kalau ibu tidak setuju, ya lebih baik aku tidak menikah dengan Salma," pungkas Roni membuat Bu Rani terdiam. Sejujurnya Roni belum siap akan semua ini. Ia belum siap memperkenalkan siapa pasangannya. Ia sendiri saja belum mengenal lebih dalam bagaimana Salma. Ada sedikit ketakutan dari dalam hati Roni. Roni takut jika masyarakat tahu perempuan yang ia nikahi berbeda dengan perempuan yang diberitakan, karena hal tersebut tentunya akan menambah kerumitan yang ada. "Oke, ibu setuju. Tidak masalah juga bagi ibu. Yang terpenting kamu mau menikahi Salma. Ibu akan segera atur jadwal kamu untuk bertemu dengan keluarga Salma," ucap Bu Rani membuat Roni pasrah. Ia sempat berpikir jika ia mengajukan persyaratan tersebut ibunya akan membatalkan rencana ini. Tapi semua di luar dugaan. Bu Rani mau menerima, dan Roni hanya bisa pasrah dan menunggu waktu itu. Salma sudah terbangun sejak pukul 3 pagi tadi. Badannya sakit semua karena tertidur dengan posisi seperti itu. Namun rasa sakit itu ia abaikan dengan segera ia mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat untuk meminta petunjuk dari Allah. Ia mencurahkan semuanya agar ia bisa mendapatkan solusi apa yang harus ia lakukan. Menerima atau melancarkan ide gilanya untuk kabur dari rumah. "Dor!" lamunan Salma buyar ketika mendengar suara Novia. Setelah mengajar, Salma memutuskan berdiam diri di kelas untuk menenangkan pikirannya yang sedang kalut. Nop, kerjaanmu ngagetin terus," kesal Salma dengan sahabat dekatnya itu. Di tempat kerjanya ini, Salma memang anak yang sangat mudah bergaul. Ia bisa bergaul dengan siapa saja dan dengan umur berapapun itu. Tetapi ia sendiri mempunyai sahabat yang sangat dekat sejak awal ia bergabung di sekolah tersebut. Namanya Ashifa Novia Situmeang, perempuan berdarah Batak, namun tinggal lama di Surabaya dan terakhir pindah di Tuban. Mereka sudah bersahabat sejak 5 tahun yang lalu. Cukup lama membuat mereka saling tahu sama lain. "Kau ini kenapa? Dari tadi ku tengok-tengok melamun terus," ucap Novia dan sedikit logat Bataknya. "Gak apa-apa, Nov. Aku cuma ingin melamun," jawab Salma seadanya. Aku tak percaya. Muka kau terlihat bohong tahu," kata Novia lagi sambil menunjuk muka Salma. Salma mengusap wajahnya. Ia mulai kesal dengan tingkah Novia. "Beneran, Nov. Aku gak apa-apa.
balas Salma tetap dengan sabar. Novia yang tahu jika sahabatnya ini ada masalah memilih diam. Ia tidak ingin membangunkan singa betina yang sedang tertidur. Bisa-bisa runtuh dunia persahabatannya. Tak berapa lama, Salma membuka suara. "Nop, kalau kau dijodohkan, kau terima tidak?" Tanya Salma sedikit ikut logat Novia. Sontak Novia menoleh menatap wajah Salma yang sedikit sendu. "Kenapa kau tanya itu? Kau dijodohkan?" Hati Salma sedikit mencelos mendengarnya. Novia seakan-akan tahu yang terjadi di hidupnya saat ini. Tapi kemudian Salma menampik. "Bukan, kan aku hanya tanya, dan kau yang jawab." Novia mengangguk. "Kau juga tidak mungkin dijodohkan, kan dirimu sudah ada Mas Albi." Pernyataan Novia membuat hati Salma sesak. Novia memang belum tahu tentang permasalahan yang terjadi saat ini. Hatinya masih belum sanggup untuk bercerita jujur kepada Novia. Ia masih takut. "Bisa jawab langsung?" sahut Salma. Novia sedikit tertawa kecil mendengar respon Salma. Iya Sal. Kalau aku dijodohkan ya aku terimalah." "Kenapa diterima?" "Ya karena menurutku jodoh pilihan orang tua itu baik. Karena orang tua itu tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan kalau aku disuruh milih cari sendiri atau dijodohkan, ya mending pilih dijodohkan karena sudah jelas." Jelas Novia membuat Salma terdiam. Ia benar-benar dibuat pusing dengan keputusan ini. Tanpa kata, Salma meninggalkan Novia sendiri di kelas. Lalu berjalan ke ruang kepala sekolah. Novia yang melihatnya pun merasa aneh. Salma, panggil Novia namun tidak dihiraukan oleh Salma. Kenapa itu anak? Kayaknya salah makan. Keputusan berat. Setelah mendapatkan izin pulang terlebih dahulu dari kepala sekolahnya, Salma memutuskan mampir ke makam kedua orang tuanya. Salma terdiam di antara dua gundukan yang sudah ditumbuhi rumput yang hijau, serta bunga yang ia tanam setiap kali berziarah. Tangan Salma mengelus kedua batu nisan yang terukir nama kedua orang tuanya. Tak terasa, sudah hampir setengah tahun mereka meninggalkan Salma. Salma tersenyum menatap keduanya meski dengan air mata yang terus menetes. "Ayah, Ibu, Salma harus gimana?" Tanyanya yang tidak terjawab. Dadanya mulai sesak. "Salma ikut kalian aja ya. Salma gak kuat. Salma butuh kalian." Lirih Salma sambil terus memandang kedua batu nisan tersebut. Salma seolah-olah sedang berbicara dengan orang tuanya. "Salma gak mau nikah sama dia." Tangis Salma semakin kencang. Tanpa disadari oleh Salma, seorang laki-laki berpakaian kantor menatap sedih ke arah Salma. Air mata di ujung pelupuk matanya keluar, tak tertahan. Roni diam menatap pantulan wajahnya di kaca. Kantong matanya sangat terlihat jelas, menandakan bahwa dirinya terlalu banyak bergadang akhir-akhir ini. Karena memang sejak permintaan Bu Rani, ia sering tidur larut malam. Meski pekerjaannya sudah selesai, tidak menjadikan Roni mudah tertidur karena memikirkan masalah tersebut. Otaknya seakan-akan tidak berhenti berpikir. Roni memejamkan matanya. Ia berusaha mengendalikan emosinya agar semua tetap baik-baik saja. Untuk hal ini, ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Ia mencoba menerima meski dengan berat. Hingga tepukan di bahunya membuatnya tersentak. Roni membuka matanya dan mendapati Bu Rani berdiri di belakangnya. Bu Rani mengambil tangan Roni yang sejak tadi mengepal. Roni pun memutar tubuhnya menghadap cinta pertamanya. Diusap tangan Roni dengan lembut seperti mengusap Roni kecil yang sangat aktif. "Maafkan Ibu ya Mas," ucap Bu Rani dengan lembut. Roni tertegun. Sontak ia menatap wajah Bu Rani yang merasa bersalah. "Kenapa Ibu minta maaf?" tanya Roni lembut. "Karena permintaan Ibu." Ibu tidak boleh berbicara seperti itu.
Ini sudah menjadi keputusan Roni. Ibu jangan merasa bersalah. Setelah Roni memotong ucapan Bu Rani. Tentunya perkataan Roni membuat Bu Rani menangis. Dengan cepat, Roni memeluk tubuh ibunya. Bu Rani membalas dengan pelukan yang tak kalah erat. Jujur, dari lubuk hati terdalam Bu Rani, ia tidak tega melakukan hal ini karena ia tahu bahagia anaknya. Namun ia juga tidak mungkin mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu itu. Roni sedikit tidak tahan. Air matanya sedikit meluncur tanpa permisi. Ibu jangan nangis. Roni gak apa-apa, ucap Roni menenangkan. Teman-teman komunitas Kita Peduli sedang berkumpul di aula rumah singgah. Mereka sibuk dengan persiapan acara pembukaan program Kakak Peduli Batch ke-10. Program yang Salma dirikan bersama teman-temannya kini sudah memasuki tahun ke-5. Program yang sangat berdampak baik kepada masyarakat luas. Buktinya banyak anak-anak pelosok desa yang mulai melek akan pendidikan, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten ini. Tanpa disadari, Salma bersama teman-temannya ikut andil dalam kemajuan kabupatennya. Mbak Salma gak kesini? Tanya Rizky tiba-tiba membuat semuanya menghentikan aktivitasnya dan menatap Rizky. Kenapa lihat aku seperti itu? Iya ya, Salma udah lama gak kesini, sahut Nia. Yang lain lanjut kerjakan tugasnya, kalian tenang aja. Nanti Mbak Salma akan kesini. Tita Sinta membuat yang lain kembali fokus dengan aktivitasnya. Kehadiran Salma memang sangat ditunggu-tunggu karena dalam hal ini, otak Salma banyak mengeluarkan ide, sehingga ketika acara pembukaan akan meninggalkan kesan yang baik. Mungkin Salma ada kegiatan di sekolah. Ingat, Salma gak cuma punya kita. Salma itu satu untuk semua. Ucap Sinta membuat yang lain tertawa. Mendengar kata terakhir dari Sinta, Salma itu seperti SCTV kayaknya. Hehehe. Berbeda dengan Nia yang justru menatap datar Sinta, Sinta yang tahu sedikit memberi isyarat ke Nia untuk menjauh dari yang lain. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, ucap Sinta mencoba menebak. Aku rasa Salma masih menyelesaikan masalahnya yang kemarin, ujar Nia sambil berpura-pura membersihkan meja. Sinta menghembuskan nafas kasar. Kalau aku jadi Salma, kayaknya aku bakal kabur. Menikah dengan orang yang tidak dicintai ketika sudah merajut masa depan dengan orang dicintai. Itu sungguh menyakitkan. Rajutan itu seakan-akan rusak tak berbisa. Kata Sinta yang penuh perumpamaan membuat Nia melongo. Kok bengong sih? Kaget Sinta. Kamu kerasukan apa sih? Kenapa jadi sok puitis gini? Ucap Nia heran. Sinta hanya membalas dengan menatap datar sahabatnya itu. Woi, kerja, teriak Diki mendekat ke arah keduanya. Berisik, seloroh Nia. Salma kemana? Tanya Diki yang memang ia baru datang. Di rumah, jawab Nia dengan singkat. Sinta dan Nia melanjutkan aktivitasnya tadi yang sempat tertunda dan meninggalkan Diki yang sedang menatap keduanya bingung. Sepulang dari makam kedua orang tuanya, Salma memutuskan pulang ke rumah karena ia mendapatkan kabar jika nanti malam keluarga Roni akan datang ke rumahnya. Salma sudah menebak bahwa ini benar-benar serius dan ia masih bingung jawaban apa yang akan ia berikan. Dan dari sejak itulah, Salma tidak keluar sama sekali hingga tak terasa malam mulai menyapa. Kini ia terdiam, ia bingung dengan perasaannya. Dan sampai detik ini, Salma belum mengetahui apa alasan mereka menikahkan dirinya dengan Roni. Karena setiap kali Salma bertanya, mereka selalu menghindar. Salma sangat penasaran dengan alasan apa yang membuat Om dan Tantenya menerima semua ini. Di tengah lamunannya, Rizka sedikit mengagetkan adiknya. Jangan melamun, itu Mas Bupati sudah datang. Ucap Rizka membuat Salma terkejut. Mengapa cepat sekali? Salma menatap sedih Rizka. Kenapa? Aku kabur aja ya.
Celetuk Salma membuat mata Rizka mendelik. Jangan aneh-aneh, ini bukan sinetron. Seloroh Rizka. Ia tidak habis pikir adiknya mempunyai ide gila itu. Salma, Rizka, ayo keluar. Mereka sudah menunggu. Ucap Vina membuat Rizka menarik tangan adiknya. Salma hanya bisa pasrah. Tak lama, Salma telah sampai di ruang tamu. Salma menatap semuanya. Terlihat Usman dan Tante Ria duduk berdua, dan di hadapannya ada Bu Rani, tentu dengan Roni. Bu Rani hanya datang bersama Roni beserta asisten pribadi mereka. Sedangkan Adi dan Ryan tidak hadir karena pekerjaan mereka yang tidak bisa ditinggal. Tante Ria tampak sedikit bercanda dengan Bu Rani, sedangkan Roni asyik menatap layar HP-nya. Om, Tante, ini Salma, ucap Rizka menginterupsi semuanya. Bu Rani menoleh ke arah Salma. Malam ini penampilan Salma sangat cantik, dengan make up tipis-tipis, tak lupa kacamata minusnya, dan ia juga mengenakan gamis warna navy dipadukan dengan kerudung abu-abu yang tentunya menambah aura kecantikan dari Salma. Bu Rani segera menghampiri Salma. Masya Allah, cantik sekali calon mantuku ini, ucap Bu Rani bahagia yang membuat Salma tersenyum canggung. Terlepas apapun itu, dengan sopan Salma mencium tangan Bu Rani sebagai bentuk penghormatan atau menghargai yang lebih tua sesuai ajaran orang tuanya. Tentu hal tersebut membuat Bu Rani semakin kagum akan perilaku Salma. Anak baik, celetuk Bu Rani sambil menggiring Salma untuk duduk di tengah-tengah dan tantenya. Tante Ria maupun Usman tersenyum bahagia melihatnya. Sebelum duduk, Salma sempat sekilas melirik kepada Roni. Namun manusia ini sepertinya tidak memperdulikan kehadiran Salma. Karena nyatanya, ketika Salma sudah duduk di depannya, laki-laki itu masih sibuk dengan HP di tangannya. Hingga Bu Rani sedikit menegur Roni. Roni tersentak. Segera ia menyimpan HP-nya di saku celana dan memperbaiki posisi duduknya. Mata Roni mulai melihat seseorang yang di hadapannya. Sejenak ia terpaku dengan perempuan di hadapannya. Siapa lagi kalau bukan Salma? Tapi justru yang ditatap menundukkan kepalanya. Roni merasakan jantung berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Tapi Roni mencoba mengontrol semuanya. Dengan wajah datarnya, ia terus menatap Salma. Sedang Salma merasa ada yang menatap, akhirnya mendongakkan kepalanya. Ya, untuk pertama kalinya, mereka bertemu setelah insiden itu. Dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Salma memberikan Roni tatapan yang sangat tajam. Tatapan mereka seperti ingin memulai sebuah peperangan hingga suara Usman membuyarkan semuanya. Setelah insiden itu, Salma berharap ia tidak akan bertemu lagi dengan Roni. Namun sepertinya, takdir selalu ingin memberi kejutan spesial kepada Salma. Hingga takdir akan membuatnya bertemu setiap hari, bahkan setiap detik dengan Roni. Alhamdulillah, di malam hari ini, kita diberi kesempatan untuk berkumpul. Tentunya dengan agenda yang cukup penting, terutama untuk anak-anak kita, Roni dan Salma. Di sini saya mewakili adik saya, Lukman, yang insya Allah saya yang akan menjadi wali nikah Salma, memberi kesempatan kepada keluarga almarhum Pak Hasan dan Bu Rani untuk memulai pertemuan kali ini. Silahkan, ucap Usman mengawali pertemuan kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada keluarga almarhum Pak Lukman yang telah membukakan pintu sehingga kami bisa dengan mudah datang ke sini untuk menyampaikan itikat baik kami. Saya selaku orang tua Roni ingin mengatakan, apapun iktikat baik kami, sekiranya bisa diterima dengan baik oleh keluarga, terutama Salma. Jawab Bu Rani dengan penuh wibawa. Baik Roni maupun Salma hanya diam, mendengar dengan seksama. Mas Roni bisa menyampaikan apa iktikat baiknya, karena perempuan yang ditunggu-tunggu sudah ada di depan mata. Pinta Bu Rani kepada Roni. Roni sedikit menghembuskan nafasnya. Entah mengapa, jantung tidak bisa ia ajak kompromi.
Belum bicara saja, jantungnya mulai berdisko, apalagi saat ini Salma menatapnya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada keluarga almarhum Om Lukman karena sudah menerima kedatangan kami. Pertemuan kedua ini tentu cukup berbeda. Tanpa berlarut-larut, saya, Aditya Roni Parulian, pada malam hari ini dengan izin Allah dan restu orang tua, melamar Salma Reina Salsabila untuk menjadi istri saya. Ucap Roni dengan nada sedikit berat. Salma semakin menunduk ketika mendengar ucapan Roni. Bukan ini keinginan Salma. Bagi Salma, seharusnya yang ada di depannya saat ini adalah Albi, bukan Roni. Salma berusaha menahan air matanya untuk tidak turun, hingga sentuhan tangan Tante Ria membuatnya tersentak. Salma, silakan jawab, pinta Tante Ria. Salma menarik nafas panjang, lalu dengan kuat ia mendongakkan kepalanya lagi sambil menatap lurus ke Roni. Saya, Salma Reina Salsabila. Terpaksa. Saya, Salma Reina Salsabila, menerima lamaran ini. Ucap Salma dengan hati yang sangat berat. Terlihat ketika ia mengatakan hal itu, ia memejamkan matanya berusaha untuk ikhlas. Ekspresi bahagia dari para orang tua tidak bisa disembunyikan lagi. Kalimat syukur menggema di rumah Salma kala itu. Namun berbeda dengan Roni. Justru ia menampilkan wajah datar, tidak berekspresi. Ia sendiri bingung dengan hatinya. Hal ini bukanlah yang ia mau. Ia berpikir seharusnya yang akan menikah dengannya itu Nadia, bukan Salma. Tapi sebelumnya, ada satu hal yang akan saya katakan agar kedepannya tidak menjadi masalah. Setelah Roni membuat semuanya terdiam. Apa itu nak? Tanya Om Usman. Sebelumnya, saya minta maaf kepada semuanya. Pernikahan ini tentunya akan dilaksanakan apalagi saya maupun Salma sudah menerimanya. Tapi ada satu syarat yang saya ajukan. Saya minta pernikahan ini harus disembunyikan dari masyarakat. Mengingat setelah insiden tersebut, saya sedikit khawatir atas penilaian masyarakat. Mohon Om Usman dan Tante Ria mengerti dan memakluminya. Sambung Roni membuat senyum Om Usman maupun Tante Ria sedikit luntur. Tidak apa-apa kan Pak, Bu? Tanya Bu Rani. Om Usman tersenyum. Tidak apa-apa Bu, kami paham. Salma hanya menurut. Ada perasaan senang ketika Roni berbicara seperti itu. Itu tandanya ia tidak perlu capek-capek menghadapi masyarakat luas. Saya boleh bicara sama Salma? Tanya Roni meminta izin. Boleh, silahkan. Kan calon istrinya. Jawab Tante Ria sedikit meledek. Sedang Salma hanya bisa tersenyum malas ketika mendengarnya. Ikut saya ke taman, ajak Roni. Tanpa menjawab, Salma mengikuti langkah Roni. Langkah keduanya terhenti ketika sampai di taman rumah Salma. Duduk, ucap Roni mempersilahkan Salma untuk duduk di sampingnya. Kenapa ajak saya ke sini? Tanya Salma sedikit tidak sabaran. Sabar dulu dong. Kan baru duduk, jawab Roni dengan santai. Bisa langsung ngomong gak? Roni menghembuskan nafas panjang mendengar ucapan Salma. Oke. Di sini saya hanya ingin kasih tahu ke kamu kalau saya menerima pernikahan ini semata-mata karena ibu saya. Dan saya ingin kamu tidak berharap lebih kepada saya. Kita menikah lalu menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Terang Roni membuat Salma menatap wajah laki-laki itu dari samping. Kenapa kamu gak tolak aja sih pernikahan ini? Bukannya kamu sudah ada calon? Tanya Salma yang masih bingung dengan semua ini. Kalau saya bisa menolak, sudah dari awal saya tolak. Dan gak mungkin saya lamar kamu. Lebih baik saya sama calon istri saya yang dulu. Seloroh Roni sedikit emosi. Alasan apa yang membuat seorang bupati sepertimu tidak bisa menolaknya? Roni pun berbalik menatap Salma. Kamu sama sekali gak tahu alasannya.
Salma menggeleng. Bohong banget kalau nggak tahu, ujar Roni yang tidak percaya jika Salma tidak mengetahui alasannya. Bohong dari mana? Saya saja sampai detik ini masih bingung. Kenapa Om sama Tante saya sangat setuju dengan pernikahan ini? Padahal sudah jelas saya ataupun kamu sudah punya calon. Sahut Salma dengan cepat. Ya sudah, tanya saja sama Om dan Tantemu itu. Ucap Roni lalu meninggalkan Salma sendirian di taman. Salma hanya bisa melongo mendengar jawaban Roni. Lah, aku ditinggal. Kan dia yang ngajak ke sini. Ucap Salma dengan heran. Astagfirullahalazim, aku nikah sama siapa sih? Sambung Salma sambil meraup wajahnya. Kini Salma telah kembali masuk kerja dengan hati yang lebih baik. Ia berusaha kembali fokus kegiatannya sehari-hari. Setelah seharian mengajar, kini seluruh guru sedang melakukan rapat bersama kepala sekolah untuk membahas kegiatan outdoor learning. Salma yang bertugas menjadi penanggung jawab harus benar-benar serius dan fokus. Ia harus mengetahui berbagai rangkaian acara yang akan dilaksanakan hari Sabtu nanti. Rapat telah dimulai sejak tadi. Kini Salma memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk memberikan saran dan kritik. Ustazah Salma, kemarin kan saya coba ngasih saran yang kita harus melibatkan Mas Bupati. Nah, itu gimana kelanjutannya? Tanya Ustazah Nanik. Dek, perasaan Salma tidak karuan mendengar kata Mas Bupati. Kemudian Salma menyahut. Memangnya harus melibatkan Mas Bupati ya Ustazah? Kalau menurut saya, harus Ustazah Salma. Mumpung kita ke pendopo, kan jarang-jarang ada kegiatan seperti ini. Jawab Ustazah Nanik dengan semangat. Salma hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Jujur, ia tidak siap harus bertemu dengan Roni, apalagi dengan statusnya yang sekarang. Iya Salma, gak apa-apa, kau coba hubungi asisten pribadinya. Bujuk Novia yang memang sangat suka dengan bupati itu. Cek, itu akal-akalan kau, supaya kau bisa ketemu sama Mas Bupati kan? Tebak Salma yang sudah sangat hafal dengan tingkah sahabatnya. Nah, itu tahu. Hihihi, maaf Ustazah Ani. Ucap Novia sedikit malu karena ditatap oleh kepala sekolah. Namun kemudian, seakan-akan semuanya setuju dan mengharapkan Mas Bupati hadir dalam kegiatan tersebut. Ustazah Ani pun mulai ikut terbawa dengan keinginan tersebut. Sebenarnya saya terserah Ustazah Salma, karena kamu penanggung jawabnya. Tapi karena sebentar lagi sekolah kita akan membuka pendaftaran siswa baru, maka harus ada daya tarik dan saya rasa Mas Bupati ini bisa menjadi media kita untuk ajang promosi. Ucap Ustazah Ani membuat Salma mau tidak mau menurut. Ya udah, iya Ustazah semuanya. Sekarang saya coba telepon asisten pribadinya Mas Bupati. Akan saya tanyakan. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Pasrah Salma. Sejak pagi hingga siang ini, di kediaman Roni tepatnya di kompleks pendopo sangat ramai dengan berita jika Roni akan segera menikah. Bukan dengan Nadia, melainkan dengan Salma. Nama Salma memang cukup populer di kalangan para staf karena Salma pernah diminta menjadi juri di ajang pencarian bakat di kota tersebut. Kabar ini akhirnya terdengar kepada para staf karena kedatangan Bu Rani yang membawa tumpeng dengan hajat bahwa Roni akan menikah dengan Salma. Awalnya semua bingung mendengar hal tersebut, karena yang mereka tahu, calon istri Roni itu Nadia, bukan Salma. Mereka pun mulai bertanya-tanya, tapi karena kebahagiaan Bu Rani yang menular ke semuanya, membuat mereka mengurungkan niat untuk bertanya, dan lebih memilih untuk bergabung dalam hajat tersebut. Kaget aku, ternyata yang mau nikah sama Mas Roni itu Mbak Salma, ucap Bu Lastri memulai pembicaraan. Iya Bu Lastri, saya senang sekali, bukan Nadia yang jadi istrinya. Sahut Bi Ina yang memang sedari awal tidak pernah menyukai kehadiran Nadia. Jujur saya juga kaget Bu. Saya itu kenal sama Salma setahun yang lalu, ketika dia jadi juri di Putri Muslimah. Sekarang malah mau jadi ibu bupati kita. Tiara ikut menyahut obrolan dua perempuan parubaya tersebut.
Tiara adalah staf protokoler Bupati sejak beberapa tahun lalu. Jauh sebelum Roni menjabat, dulu ia ditugaskan untuk mengawal istri Bupati. Namun saat ini, ia dipindah tugaskan karena Bupati sekarang belum mempunyai istri. "Orangnya gimana, Mbak?" tanya Bi Ina yang mulai kepo. "Bi Ina jangan tanya, Mbak Salma itu anaknya cantik, baik, sopan banget, gak sombong sama sekali. Kalau saya lihat, dia itu seperti independent woman, berkelas banget lah, jiwa sosialnya tinggi sekali." Jelas Tiara sangat memuji kepribadian Salma yang memang baik. "Wah, berarti Bu Rani gak akan salah pilih ini," sahut Bu Lastri. "Ya pasti itu Bu," sepakat Tiara. "Beda ya sama Nadia itu," sambung Bi Ina dengan mode merosting. "Sombong sekali, padahal baru jadi calon belum istrinya. Saya sampai gedek liatnya, pengen tak usir aja kalau kesini," ucap Bi Ina meluapkan kekesalannya. Bu Lastri dan Tiara hanya bisa terkekeh mendengarnya. Hingga Rizal, asisten pribadi Roni, menegur mereka. "Shh, gosip mulu, kerja-kerja," tegur Rizal. "Kan ini lagi jam istirahat, Mas. Disuruh kerja terus," seloro Tiara. "Hehehe, iya. Tapi masalahnya bukan itu. Aku mau nanya sama kamu, Tiara. Kan nanti hari Sabtu, sekolah tempat mengajarnya Mbak Salma mau kegiatan outdoor learning di sini. Dan mereka minta turut mengundang Pak Roni untuk hadir. Ini gimana? Kira-kira Pak Roni mau nggak ya?" tanya Rizal yang membutuhkan jawaban. "Kalau kamu tanya Pak Roni mau atau enggak, aku juga nggak tahu. Tapi kamu bisa lihat dulu di hari Sabtu ini, Pak Roni ada kegiatan atau enggak. Kalau misal nggak ada, kamu bisa masukkan kegiatan ini ke agendanya Pak Roni, supaya Pak Roni bisa hadir," saran Tiara. Rizal mengangguk. "Tadi aku lihat sih agendanya kosong, jadi bisa dimasukkan ya?" "Iya, lagi pula Pak Roni juga nggak akan nolak, kan ada calon istrinya," jawab Tiara dengan santai. "Bener juga. Ya sudah, kalau gitu aku ke ruangannya Pak Roni dulu. Pamit dulu, jangan gosip terus kalian," ucap Rizal sambil memberi peringatan kepada teman-temannya. "Berarti nanti Mbak Salma kesini, Mbak Tiara?" tanya Bu Lastri. "Iya Bu, kan dia harus mendampingi murid-muridnya." "Wah, gak sabar, pengen ketemu sama calon ibu kita," sahut Bi Inah membuat yang lain tersenyum. Persiapan. Jam sudah menunjukkan pukul 15.26. Itu tandanya 4 menit lagi mereka akan pulang. Salma mulai membereskan semua peralatan yang berserakan di atas mejanya. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk tampak dari layar HP. "Assalamualaikum Tante Ria," ucap Salma. "Sekarang Tan." "Ya udah iya, aku kesana." Salma mematikan sambungan telepon secara sepihak. Mukanya yang tadi ceria seketika berubah menjadi kesal. Tante Ria memintanya datang ke butik punya Bu Arin yang kini telah diambil alih oleh Rizka. Salma diminta untuk fitting baju di sana. Dengan berat hati, Salma langsung berangkat dari sekolahnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, Salma sampai di butik tersebut. Ia melangkahkan kaki masuk ke dalam bangunan tersebut. Langkahnya terhenti ketika melihat Bu Rani, Tante Ria dan Rizka sedang asyik berdiskusi. Mereka bertiga tampak antusias mempersiapkan semuanya. Salma menghembuskan nafas kasar. Ia juga teringat jika pernikahannya dengan Roni akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Itu tandanya, ia masih ada waktu 2 bulan untuk menghabiskan masa jomblonya. Jauh dari dalam hati Salma, ia sangat malas dengan semua ini. Rasanya ia ingin kabur sejauh mungkin. Namun karena melihat wajah kedua orang tuanya, membuat Salma mengurungkan niatnya. Ketika Salma masih sibuk dengan pikirannya, seseorang dengan sengaja menabrak membuat ia hampir terjungkal ke depan. Salma tersentak dan secara spontan, "Bisa lihat jalan gak sih? Ada orang nih." Sentak Salma membuat seseorang itu menghentikan langkahnya, lalu memutar tubuhnya menghadap Salma.
Mata Salma mendelik ketika tahu siapa yang menabraknya. Laki-laki berbaju hitam putih, baju khas PNS kini menatapnya. Salma pun berbalik menatap dengan tatapan ingin mengajak berantem. "Ketabrak ya? Sorry," ucap Roni dengan santai. Emosi Salma semakin naik mendengar respon Roni yang sangat santai. Tampak wajahnya mulai memerah berusaha menahan emosi. "Makanya, kalau berdiri itu jangan di tengah jalan. Tuh, di lapangan sekalian, upacara." Sambung Roni sambil berlalu menghampiri para orang tua dan membiarkan Salma yang sudah emosi. "His, itu orang makan apa sih? Nyebelin banget." Kesel Salma sambil mengepal tangannya, serasa ingin memukul Roni. "Sabar Salma, ini bukan saatnya untuk baku hantam sama dia. Bisa-bisa nanti ada berita seorang guru PAUD memukul sang bupati hingga bonyok mukanya. Aduh, bisa-bisa aku diserang sama para betina sekota ini," ucap Salma berbicara sendiri lalu menyusul semuanya. "Nah, ini calon mantan udah datang. Ya meskipun telat gak apa-apa," ucap Burani ketika melihat Roni dan Salma baru datang. "Gak apa-apa Bu, yang penting telatnya bareng-bareng," sahut Tante Ria mengompori. "Wah, ini calon mantennya kompak sekali ya," sahut lagi seorang perempuan bermata sipit. "Namanya juga jodoh, ya gitu Ci," jawab Burani. Roni maupun Salma hanya diam mendengar sindiran untuk keduanya. Mereka sama sekali tidak ada niatan untuk menyahut obrolan para ibu-ibu ini. Ya udah, untuk mempersingkat waktu, karena saya lihat keduanya capek habis kerja, langsung saja Salma, kamu cobain ini. Terus Roni juga cobain ini, pinta Cileni sambil memberikan satu set gaun dan jas. Dengan berat hati, Salma dan Roni memakai baju yang diminta. Saat di fitting room, Salma menatap pantulan dirinya di kaca tersebut. Terlihat wajahnya begitu lelah dengan semuanya. Tanpa sadar, air matanya kembali menetes. "Bukan ini yang aku mau," batin Salma sambil menatap gaun putih yang sangat indah itu. "Dek, udah selesai?" tanya Rizka membuat Salma segera menghapus air matanya dan memakai gaun tersebut. "Ibu, gimana?" tanya Roni yang telah selesai terlebih dahulu. Burani menatap Roni dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak lama senyum bahagia terbit dari Burani. "Masya Allah, tampan sekali anak ibu ini," ucap Burani sambil mendekat ke arah Roni. Roni tampak mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jas putih, dan sedikit ada warna hitam di kerah jasnya serta dipadukan celana putih, menambah presentasi kegantengan dari bupati muda ini. Dari arah belakang Roni, terdengar suara Salma yang sedikit berisik karena kesusahan berjalan. "Kenapa lengannya kayak sayap sih Mbak? Ini juga aku susah jalannya," protes Salma kepada kakaknya. "Konsep bajunya memang seperti ini, Dek. Udah ayo jalan, Mbak pegangin," seloroh Rizka membuat Salma diam. "Berisik, kayak ibu-ibu," batin Roni sambil melirik Salma yang kini sudah ada di sampingnya. "Masya Allah, calon mantu ibu cantik sekali," puji Burani membuat Salma tersenyum canggung. "Cocok Ci, ini bajunya bisa dipakai ketika acara tasyakuran kan? Kalau akad nanti kita pakai adat Jawa. Bukan begitu Bu Ria?" "Iya betul Burani, saya setuju. Salma cocok pakai gaun itu," ucap Tante Ria menyetujui. "Sebentar Bu, Salma, kamu nyaman gak pakai baju itu?" tanya Cileni kepada Salma yang sejak tadi sibuk menendang-nendang gaun bagian bawahnya. "Bagus sih Ci, tapi memangnya lengannya harus kayak burung merpati gini. Terus aku juga susah jalannya," keluh Salma membuat semuanya tertawa. Sedangkan Roni hanya bisa geleng-geleng kepala. "Ibu, ketemu di mana sih perempuan ini?" batin Roni. "Konsepnya memang seperti ini, Sal. Kamu tahu nggak ini yang buat desainnya siapa?" tanya Cileni. Salma menggeleng. "Yang buat ini ibu kamu, dulu sebelum ibu meninggal.
Ibu pernah ngomong kalau ibu ingin salah satu anaknya bisa pakai baju dengan desain ini. Ya sudah, akhirnya Celeni sama Mbak Rizka langsung eksekusi setelah ibu meninggal. Dan berharap kamu bisa pakai baju ini. Kamu tahu, kamu cantik sekali pakai gaun ini. Puji Celeni dengan sendu. Salma terdiam ketika mendengar cerita tersebut. Bu Arin sangat mempersiapkan segalanya untuk Salma. Meski raganya tidak ada di sampingnya, namun seolah-olah Bu Arin sedang mendampingi Salma yang akan menjadi istri orang sebentar lagi. Kurang lebih 2 jam mereka selesai melakukan segala persiapan, terutama untuk baju yang akan dikenakan. Karena tidak ingin berlama-lama dengan Roni, Salma pun segera pamit sebab ia masih ada kegiatan di rumah singgah. Bu Rani, Tante Ria, semuanya, Salma pamit dulu ya, soalnya masih ada kegiatan di rumah singgah, ucap Salma kepada semuanya. Sendirian? Tanya Bu Rani. Iya Bu, kan saya bawa motor sendiri. Jangan-jangan, ini udah mau Isya, diantar saja sama Roni pakai mobil, cegah Bu Rani. Tidak usah Bu, gak apa-apa, saya biasa sendiri. Lagi pula kasihan Pak Bupati sudah seharian kerja, ucap Salma dan sedikit melirik tajam Roni. Gak apa-apa, kamu perempuan, anaknya ibu, pokoknya harus diantar Roni, pinta Bu Rani sedikit memaksa. Terima kasih Bu, tapi beneran gak apa-apa. Saya kesana sendiri saja, kasihan teman-teman sudah nunggu saya, tolak Salma dengan halus. Udahlah Bu, dianya juga gak mau, gak usah dipaksa, sahut Roni membuka suara. Kamu ini, sebagai calon suami itu harus sigap. Tegur Bu Rani membuat Roni menghembuskan nafas kasar. Tanpa pikir panjang, Salma langsung menyalin satu persatu mereka kecuali Roni dan langsung keluar. Tuh kan, dianya keluar. Buruan kejar sana. Pokoknya kamu harus antar Salma ya Ron, tukas Bu Rani. Dengan ogah-ogahan, Roni mengikuti langkah Salma yang sedikit cepat. Ngapain keluar? Seloroh Salma sambil memakai helm kesayangannya. Jangan GR, saya keluar juga karena mau pulang, jawab Roni dengan wajah datarnya. Tanpa berniat membalas ucapan Roni, Salma langsung naik dan melajukan sepeda motor kesayangannya. Roni sejenak terdiam dan melihat gerak-gerik Salma yang tidak sedikit pun meliriknya. Bahkan tidak ada ucapan perpisahan untuknya. Bisa-bisanya aku nikah sama perempuan seperti itu, batin Roni. Namun setelahnya, ujung bibirnya sedikit naik ke atas setelah jejak Salma hilang dari penglihatannya.